dengan wartawan yang diselenggarakan oleh Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan tema Kita Berbagi, Kita Mengedukasi COVID-19. Yang terhormat Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diwakilkan Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan BNPB, yang kami hormati Ketua Bidang Jaringan Forum Wartawan Jakarta, para narasumber, undangan, panitia penyelenggara, dan para peserta yang berbahagia. Selamat datang di ruang Havana Hotel Novotel Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan mulai. Tadi sudah ada sebagian yang dikenalkan. Terkait COVID ini ada beberapa hal yang harus kita sama-sama pahami. Yang pertama, ini penyakit baru. Dulu nggak ada. Jadi kalau dibilang COVID-19 itu ya tahun 2019 akhir sebenarnya. Sebentar lagi jadi tahun 2020 ya masih ada ngomong. Jadi dulu nggak ada COVID-17, COVID-15, COVID-16, nggak ada lagi. Artinya apa? Satu, masyarakat belum banyak yang tahu penyakit ini apa, itu masih banyak yang tahu. Nah, keingintahuan masyarakat ini lebih banyak diwarnai oleh jawaban berita sepotong-sepotong yang diberikan oleh siapa saja, netizen. Sehingga pada waktu terjadi di China, berita yang masuk di sini, Wuhan itu kayak kota mati, zombie land, orang tiba-tiba jalan jatuh, mati, gitu ya. Terus kemudian di Itali, begitu banyak tiap hari keluar truk militer dari rumah sakit bawa jenazah. Di Ekuador sampai nggak cukup, di Amerika, ini berita yang muncul. Pada waktu saya sempat menjadi orang pertama yang membuka pintu pesawat saat saudara-saudara kita pulang dari Wuhan, di Natuna, dan kemudian saya bergaul sama mereka untuk waktu yang cukup lama, saya tanya, apakah berita ini benar? Mereka ngawur gitu. Lah ini kan tanya, buktikan dari kolom apa dan sebagainya. Tetapi framing masyarakat tidak terbentuk. Penyakit yang mengerikan, sehingga begitu kita dapat kasus yang pertama, yang terjadi adalah panik. Bahkan ada yang demikian paniknya sampai media itu datang dengan masker yang kayak orang mau perang musikal, yang pernah ada di Indonesia. Rumahnya dijauhi semua. Padahal yang sakit itu di rumah sakit RSPI Sulianti Saroso. Emang yang mengeluarkan penyakit rumahnya? Ketidaktahuan. Yang kedua, pemerintah di mana-mana panik. Karena gak ada satupun yang punya pengalaman. Akhirnya begitu salah satu negara merasa dirinya berhasil menekan, maka dia mengatakan bahwa cara yang saya pakai adalah cara yang paling benar. Yang lainnya lomba-lomba ikut mau niru. Padahal negara nggak mungkin bisa ditiru kondisinya beda. Kita mau Korea, niru Korea, nggak bisa. Udaranya beda, kultur masyarakatnya beda, semuanya beda. Nah yang ketiga yang panik adalah otoritas kesehatan. Ada satu hal yang dilupakan, COVID ini karena virus. Virus, karakter virus di mana-mana, sebagian besar virus, mayoritas virus
itu self-limited disease. Virus ini merusak sel. Nah, lama-lama sel ini akan mampu melawan, sehingga kemudian virusnya tidak lagi bisa masuk. Sama dengan kita pertama kali latihan karate zaman dulu itu lama-lama bengkak sakit. Lama-lama tubuhnya tahan, mampu beradaptasi sehingga kemudian bisa hilang diri. Di otoritas kesehatan juga begitu. Di dalam institusi bisa saja, ini saya selama sakit saya kasih minum ini dan sembuh, terus mengatakan itulah obatnya. Ada yang kalungan minyak kayu putih sembuh, terus mengatakan itulah obatnya. Padahal tidak ada staf saya selama sakit dan sembuh, dia hanya pakai sendal jepit warna merah. Jangan-jangan sendal jepit itu dijual obatnya. Ini gambaran panik. Mengapa? Barang baru belum banyaknya. Nah, inilah yang kemudian secara sistematis pelan-pelan mulai dipelajari oleh ahli penyakit ini apa, perjalanannya di orang bagaimana, cara sembuhnya bagaimana. Nah, sekarang sudah ketemu nih, jalurnya sudah ketemu. Tantangan kita bagaimana merubah yang sudah terlanjur salah menuju ke yang benar. Tidak semuanya seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang karena dia merasa banyak followernya mengundanglah profesor jadi-jadian untuk bicara tentang obatnya. Begitu diselesaikan secara hukum ya kabur juga. Ini yang jadi masalah. Sehingga ini bukan kepanikan karena new virus, tetapi lebih diwarnai news virus. Ini yang ini. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan tentang bagaimana sih penyakit ini berjalan, bagaimana sih pemerintah menyikapi, dan bagaimana sih rencana kita ke depan. Dari sisi ini saya harapkan teman-teman sekalian sudah punya benang merahnya. Berarti kalau ada sesuatu yang di luar itu, monggo dianalisa. Apakah ini sebenarnya sesuatu yang tersesat atau sesuatu yang menyesatkan? Apakah ini sebuah berita yang simpang siur atau berita yang nyimpang nyiur? Ini harus dipahami. Jadi saya akan coba lihat ini dulu. Di Januari 2020 tentunya ada garis sebelumnya. Diawali dengan ditemukannya beberapa orang dirawat di rumah sakit Wuhan dengan keluhan pneumonia, infeksi paru-paru luas. Pneumonia yang kemudian cepat sekali menjadi jelek. Satu. Yang kedua, tuh, kok banyak sekali yang sakitnya sama. Banyak orang yang nyesek dengan gambaran paru-paru seperti itu. Tuh, kok banyak sekali. Ini awal. Mulailah otoritas kesehatan kita mikir, ini sakit apa ini? Karena nggak pernah ditemukan gambaran kayak gini dalam waktu cepat menjadi jelek, dalam waktu cepat menjadi banyak. Akhirnya dicari penyebabnya. Ketemu, namanya virus. Oh, ini penyebabnya virus. Meskipun infeksi itu kemudian diikuti oleh infeksi bakteri dan sebagainya. Salah satu cirinya virus seperti HIV/AIDS, kalau daya tahan tubuh turun, maka opportunistic infeksi akan muncul. Infeksi yang dari segala macam akan muncul. Sama dengan sebuah negara, kalau tentaranya sudah mati semua, maka rampok kecil-kecilan, maling kecil-kecilan bisa menggoyang negara. Karena sudah kacau semua. Tetapi kan kita tidak melihat penyebabnya. Ternyata penyebabnya adalah virus. Mulai genome sequencing dilakukan penelitian virusnya apa. Ternyata ketemu ini kok corona. Genusnya adalah genus corona. Corona itu artinya melingkar. Mulai diteliti dulu. Ini kok persis satu tipe dengan SARS yang disebabkan oleh corona. Kok satu tipe juga dengan MERS
Middle East Respiratory Syndrome yang disebut flu onta sama. Nah, curiga ini virus corona itu normalnya hidupnya di mamalia. Kita tahu SARS dulu inangnya adalah musang. Kita tahu flu onta inangnya adalah onta. Ini pasti dilacak orang yang sakit ini. Ternyata dari peternakan kelelawar. Oh iya, kelelawar mamalia. Berarti ada orang yang ketularan kelelawar, dari kelelawar ketularan ke dia. Apakah semua virus yang di binatang bisa menular kita? Tidak. Ibaratnya kita membawa satu bendel ikatan besar kunci yang jumlahnya puluhan. Ini virus. Manusia selnya itu pintu yang ada lubang kunci. Apakah semua kunci itu cocok? Hanya satu yang cocok. Itu yang menyebabkan sakit. Itu awalnya. Jadi kelelawar ini dipiara, kemudian kelelawar ini adalah komoditi kuliner yang mahal di sana karena memang itu daerah wisata. Wuhan itu pendapatan daerahnya paling tinggi di China. Kota yang paling maju, kota paling modern. Ada 4 perguruan tinggi internasional, ada pabrik fiber optik terbesar di dunia, ada pabrik mobil baru. Jadi di situ memang ada juga destinasi wisata. Dan salah satu unggulan adalah kuliner sup kelelawar. Bukan kelelawar yang murah. Orang yang melihara ini ketularan. Datang ke pasar, ada pembeli ketularan dari dia. Pembelinya langsung ke restoran, dimasak, ada pelanggan datang ketularan pelanggan. Terus seperti itu. Begitu dilihat corona, maka langsung mengisyaratkan. Dunia langsung membicarakan PHEIC, Public Health Emergency of International Concern ini. WHO langsung mengatakan Public Health Emergency of International Concern, kedaruratan kesehatan masyarakat yang mengancam dunia. Ini artinya disinilah kita mengawali kesalahan. Ini kedaruratan kesehatan masyarakat, bukan kedaruratan rumah sakit. Apa yang dilakukan rumah sakitnya disiapkan, biarkan semua orang sakit sehebat apapun boleh. Sama dengan kesebelasan sepak bola. Ini masalahnya adalah di lapangan tengah. Kenapa yang dilatih cuma kiper aja? Sehingga begitu lapangan tengah, lapangan belakangnya jebol semua, ya kipernya bapak belum jebol. Itali jebol, Inggris jebol, rumah sakit, Amerika jebol, perawatnya kena infeksi banyak sekali. Karena lupa lini depan dulu yang berbicara tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, public health emergency-nya tidak digalakkan. Seharusnya ini kedaruratan kesehatan masyarakat akibat penyakit menular yang dapat dicegah. Maka pertarungan kita, intervensi kita adalah bagaimana mencegah. Bukan nungguin sakit siapin rumah sakit. Betul. Seberapapun itu. Ini kesalahan dunia. Bukan ini kesalahan dunia. Ini awalnya seperti itu. Kita dari tanggal 30 mundur, responnya masih benar. Sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan. Di sini dunia masih berbicara mencegah, memperkuat pintu masuk, kantor kesehatan pelabuhan diperkuat, mengedukasi masyarakat masih dilakukan. Tetapi kita juga mulai menyiapkan rumah sakit yang dulu pernah dipakai untuk rujukan dulu. Apa yang terjadi? Seluruh energi hanya digunakan untuk menyiapkan rumah sakit. Masyarakatnya
dilepas. Apa yang didapat oleh masyarakat? Informasi yang ada di media sosial. Sehingga yang muncul, begitu kasus pertama muncul, ini 2 Maret, hindari Depok, tangan nanti bisa ketularan. Loh, orangnya itu ada di rumah sakit Sulianti Saroso kok. Ya mesti yang dihindari Sulianti Saroso loh, yang bawa penyakitnya ke orang. Logikanya nggak tahu. Tapi kumpulkan datanya. Kami punya data ini Pak Bupati. Apa yang Anda lakukan? Yuk sama-sama yuk. Tapi jangan saling menghakimi ya. Jangan saling harus gotong royong. Karena begitu Anda benci pemerintahnya juga sebel sama wartawannya, muncul persoalan keempat di luar COVID. Karena saya kan itu dulu persoalan. Jadi itu tadi ininya. Tidak, satu saya mau kembalikan kepada alur diskusi. Yang kedua tadi saya sumbang saran, biar ketua sudut satgas kabupaten, bupati, kapolres, tadi itu satu kesatuan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terima kasih Bu Rita. Sehat semuanya, bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya sampaikan bahwa dulu kita mendengar pepatah atau bahwa pena itu lebih tajam dari sebilah pedang. Bukan cuma pena, mulut juga kadang lebih tajam dari jadi bukan cuma pena, mulut juga kadang lebih tajam dari pedang atau pisau. Artinya menulis atau mengatakan sesuatu, baik dia tertulis maupun dia terucap, itu cenderung dampaknya jauh lebih dahsyat daripada pedang. Ibaratnya kalau pedang cuma potong mungkin 1 orang 2 orang, tapi kalau tulisan, kalau dia buruk, maka dia bisa berdampak 1 desa, berdampak 1 kelurahan, 1 kecamatan. Namun sebaliknya, kalau dia membawa kebaikan, maka dampaknya juga bisa membawa kebaikan untuk 1 kabupaten atau 1 provinsi atau untuk semua. Itu yang sebagai pembuka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di era yang kita ketahui bersama sekarang COVID. Kita memiliki 2 hal, menerima informasi dan kadang mengirim informasi. Terutama kalau posisi kita sebagai wartawan atau sebagai penulis atau orang yang dimintai untuk memberi pesan, maka kita akan mengirim informasi.
sedapat mungkin yang paling penting sekarang adalah melakukan cek recheck, akurasi, cek recheck lagi, belum yakin, cek recheck lagi, belum yakin, cek recheck lagi, sampai kemudian kalau perlu putuskan, udah nggak usah saya kirim deh, atau nggak usah saya tulis deh. Khawatir dampak buruknya lebih banyak daripada dampak positifnya. Misalnya begini, Anda melintas satu jalan, tiba-tiba melihat ada kerumunan, sambil jalan orang teriak, iya ada 30 orang tenggelam. Habis itu Anda jalan, terus ketik WA, ketik sosmed, ketik berita, ada orang meninggal 30 di jalan A yang barusan saya lewati. Ini videonya mungkin 6 detik, mungkin 10 detik. Anda lepas itu menjadi bom waktu. 5 jam kemudian setelah dicek, atau 1 hari kemudian setelah dicek, ternyata benar ada 30 ekor ayam yang tenggelam. Tapi betapa itu sudah membuat kepanikan. Ada cerita dulu di Makassar, ada kecelakaan, macet, jalan, terus tiba-tiba teman wartawan datang, minggir. Terus dia tanya, ada apa nih? Iya Pak, ada kecelakaan. Minggir. Terus orang nggak mau minggir. Anda siapa? Ya Pak, saya keluarganya. Oh, langsung dibuka jalannya. Oh silakan Pak. Ternyata ada sapi yang ketabrak. Ya itu keluarganya sapi katanya. Jadi kira-kira gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cek recheck. Ya, cek recheck. Nah, ini dalam rangka menyaring betapa berbahayanya kabar palsu atau yang kita ketahui bernama hoax. Hoax itu bisa juga dia beritanya bohong, atau kuping kita yang salah dengar, atau juga kitanya yang sengaja memang mau membuat bohong. Saya dalam mendampingi Pak Doni, saya ingin cerita saja pengalaman. Suatu ketika Pak Doni diwawancara dalam satu forum seperti ini, dia mengatakan gini, iya kami kesulitan menangani COVID karena salah satunya adalah karena pemberitaan yang negatif. Kata itu diambil oleh wartawan, lalu ditulis kemudian, ya kami kesulitan menangani COVID karena pemerintahnya negatif. Dari pemberitaan, apalagi pakai masker begini kan, berita sama pemerintahnya kan bisa dicampur tuh. Muncullah berita itu. Ya akhirnya dibully. Doni Monardo mengatakan pemerintahnya negatif. Bahkan Doni Monardo juga pemerintah. Oh dia kritik dirinya sendiri. Padahal yang diucapkan setelah kita cek rekamannya adalah pemberitaannya yang negatif. 63% persoalan kita melawan COVID ini adalah pemberitaan yang negatif. Kalau COVID-nya udah pastilah, udah wajib pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan. Tapi kalau tiap hari kita dihantam berita-berita yang negatif, maka itu satu persoalan. Jadi nanti teman-teman bisa baca di paper saya yang bahwa apa itu ciri-ciri hoax, apa itu ciri-ciri berita buruk. Nah, sebagai wartawan, sekali lagi yang terpenting adalah selalu berpikir ini tulisan ini bisa seperti bom. Nah, Anda lepas bom, meledak, melukai orang, makanya ditahan dulu. Yakinkan, oh iya ini bukan bom. Yakin ini bukan bom. Oh yakin ini bukan bom. Oh ini benar. Tadi kan berita, tadi yang saya cerita sambil lewat ada kerumunan,
iya Pak, ada yang meninggal kecebur 30 gitu loh kan. Cek, dia sebarkan kecebur 30 orang meninggal. Cek, nggak tahu kan ayam tadi, mobil ngangkut ayam yang keguling. Ya itu menjadi berita yang salah. Jadi di dalam, kita bisa lihat di dalam COVID yang kita alami sekarang ini, banyak sekali berita-berita bohong. Mungkin atau juga ada seperti ini, beritanya benar. Sebenarnya kalau memahaminya itu 5 menit atau 7 menit. Tapi seseorang pergi memotongnya menjadi 30 detik, menjadi 60 detik. Dia menjadi pemahaman yang berbeda, yang salah. Jadi tugas kita sebagai tim semacam juru kampanye COVID adalah membantu sesuatu sebelum sampai di masyarakat, menyaring agar tidak menjadi bom yang meledak yang bisa melukai orang banyak. Artinya berita ini bisa berdampak kurang bagus. Nah, nanti bisa dilihat apa segala. Nah, yang ingin saya katakan, kalau Anda wartawan, atau Anda penggiat sosial media, atau Anda Bapak Ibu sekalian aktif di dalam komunitas, tolong ditanamkan dalam diri masing-masing bahwa salah menulis itu dosa. Sama dengan fitnah, kalau kita beragama, agama melarang itu. Dicapkan betul. Kemudian menulis itu atau berbicara itu harus punya dasar, punya data. Yang saya bilang nggak boleh. Iya tadi saya lihat ada yang itu tuh pasien tuh diusir dari rumah sakit. Beredar berita, dia ada orang diusir dari rumah sakit. Didengar sama si B cerita lagi. Iya, oh dia nggak bayar tuh. Si C dengar lagi, dia cerita ke si D. Iya, tega banget tuh pemerintahnya. Ditelusuri, ternyata sepasang remaja sedang bertengkar di halaman rumah sakit. Urusan pribadi, nggak ada urusan penyakit. Tapi begitulah kemudian berita ini beredar dan menyulitkan orang untuk mengklarifikasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira kurang lebih itu bahwa sebagai tim media, tim wartawan, betapa pentingnya cek recheck, cross check, dan kalau memang merasa tidak perlu disebarkan atau tidak perlu ditulis, tolong langsung menjadi bagian daripada yang melakukan cross check. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Dan jangan lempar sesuatu di grup, apalagi langsung forward. Tapi ke teman, saya mendapat berita ini, tolong bantu cek. Benar nggak ya? Komunikasi pribadi ke teman. Ada sesuatu yang terlempar di grup bisa menjadi milik publik. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kecepatan tanpa akurasi bisa berakibat kecelakaan. Nah, wabah ini sudah bikin kita susah. Nah, rasa susah jadi double kalau ditambah berita yang salah. Saya kira itu pengantar dari saya. Selebihnya kita ada waktu kalau mau ngobrol, ada yang mau disampaikan. Saya sendiri sedikit saya tambahkan. Saya dalam konteks COVID sudah terlibat di Satgas ini sebelum Satgas dibentuk. Saya terlibat sejak penjemputan WNI kita yang datang dari Natuna. Ya, kami jemput dari Wuhan, tiba di Natuna, kami jemput, lalu kami juga mengurus yang di Pulau Sebaru,
Dan selama 3 bulan pertama kami tidur di kantor BNPB. Baru sekarang ini kalau setiap Jumat kami pulang ke rumah. Saya kira itu dari saya, dan silahkan kalau ada yang ingin diobrolin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya membahasakan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi. Kalau Anda tinggal di situ, ya sebenarnya Anda paham apa yang harus dilakukan, kalau itu dikembang, bangunannya harus kuat dan seterusnya. Ya, oke, next. Ya, ini potensi risiko prioritas tinggi, risiko ya, beda dengan prediksi loh. Nanti langsung bisa ditulis dan harus dari sini. Beda loh dengan prediksi. Apa coba? Yang telat masuk tadi coba. Jadi prediksi itu kan jelas kapan, waktunya, di mana, berapa besar, itu prediksi. Tapi kalau potensi risiko ya belum tentu. Potensi, tapi dimodelkan itu bisa terjadi sebesar itu. Anda potensi kena risiko COVID. Saya prediksi Anda kena COVID. Beda nggak? Apa bedanya? Karena nggak pakai masker, jadi potensi risiko tinggi. Ya Bu, baru dipasang sekali. Ya, beda ya. Nah itu hati-hati dengan bahasa itu di media penting sekali. Tolong itu diperhatikan supaya tidak menimbulkan kekhawatiran. Bukan hanya hoax, mungkin bukan hoax, tapi anggapannya itu jadi kekhawatiran. Karena itu salah. Fitnah mungkin juga bisa. Oke, next. Ya, ini sejarah ya. John Harris menemukan titik-titik bekas tsunami. Jadi itu jelas varian tsunami itu ada dan pernah terjadi. Makanya zaman Belanda tidak ada bangunan infrastruktur yang penting di selatan Jawa, kecuali di Ladakh mungkin lebih jauh. Tapi zaman Belanda enggak. Di bukunya Nusa Jawa, di Dennis Longgar mengatakan bahwa tidak ada bangunan yang penting dan tidak ada hubungan dengan benua selatan, artinya ke Australia dan seterusnya. Karena arusnya kuat. Karena ada sejarah mengatakan itu betul. Nah kalau itu dibangun suatu yang penting, ya bisa koyak. Ya kan gitu. Nah sekarang kita pahami risiko kita atau strateginya kita lakukan sampai kepada masyarakat agar mereka siap. Oke kan? Ya ini letusan sangat bervariasi di Indonesia. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana masyarakat paham dan mereka siap menghadapi. Karena kehidupan mereka di situ waktu Gunung Agung beraktivitas. Kira-kira apa yang paling bermasalah? Padahal belum meletus. Pariwisata satu, kedua ekonomi, ketiga rakyat, apalagi kehidupan masyarakat. Ada nggak yang berpikir masyarakat di situ penghidupannya? Petani, sama. Industri. Kebun. Gak kebayang tuh kalau ada 20.000 sapi di situ yang pergi di situ. Gak ada yang tahu deh dia. Kok nggak tahu? Jadi ngangkut manusia. Nah, ya. Contoh. Ini harus kita paham. Kehidupan masyarakat ada di sekitar wilayah dengan ya, termasuk tadi kejelingan bukan kejelingan bagi tanah longsor di sebelum ini data kita 2016 terus ya, 2017 nanti bisa dilihat aja 2018 sorry 2019 nih 2018 ya, perhatikan angka korban jiwa 6.000 meninggal. Coba lihat berikutnya 2019 400.
Renewal. Enggak. Tadi enggak dengerin ya. Jadi kejadian bencana, tadi kan 2% geologi. 2018 terjadi 3 betul-betul masalah geologi. Gempa NTB, Palu, dan Anyar Pamekasan yang menyebabkan juga tsunami. Korbannya lebih banyak daripada hidrometeorologi. Itu nomor 1. Karena kita nggak bisa antisipasi. Apa? Kenapa nggak bisa? Karena gempa bumi kita nggak bisa prediksi. Ya? Oke, next. Ini? Oke, next. Ya, terus tidak hanya korban jiwa, tapi juga investasinya hilang. Next. Ya, ini data nanti silahkan, Bapak Ibu semuanya teman-teman media bisa akses website kita. Jadi tidak selalu semuanya harus diinterview. Ya. Silahkan lakukan referensi, mencari referensi. Website kami terbuka, data ada, request data juga akan kami jawab. Tapi tidak semuanya harus interview. Ya, jadi karena everything is at your fingertips, semuanya udah bisa dibuat. Ya. Soalnya ada kebijakan khusus, ada pemerintahan daerah. Tapi yang paling penting adalah data harus ada kuasaan. Anda kalau menguasai data, percuma, nggak menguasai terus tanya orangnya, nanti percuma. Jadi Anda kuasai dulu, baru Anda interview. Next. Ya, dan dia terus. Nah ini tantangan dari kami sebutkan, pertama kita untuk meningkatkan kebutuhan ruang, urbanisasi, pembangunan infrastruktur, perubahan iklim. Karena ada anomali. Indonesia ada yang kekeringan, di sisi lain ada yang banjir. Next. Ya. Indeks risiko ini kita petakan, ini tapi teoritis. Tapi intinya setiap wilayah punya potensi untuk melakukan kapasitasnya, meningkatkan kapasitasnya untuk menangani risiko. Dengan cara apa? Kebijakan. Contoh komitmen kepala daerah, misalnya kawasan sempadan sungai dipertahankan, kawasan hulu dipertahankan, misalnya. Itu kan komitmen. Ada tata ruang, bukan lindungnya pertahankan. Nah itu artinya mengurangi risiko. Nah itu artinya ada unsur kapasitas, termasuk masyarakat, di mana mereka siap kalau itu dilakukan sebelum terjadi longsor. Curah hujan misalnya, contoh dari kita curah hujan lebat dan berjalan selama 2 jam, silahkan melakukan evakuasi secara mandiri itu sebelum terjadi longsor. Kan bisa, karena dia tahu kita akan berbicara misalnya. Oke, jadi udah dijelaskan ya, ada geologi, dan sebagainya. Nah, bencana nasional tadi udah disampaikan Pak Yuri juga. Jadi pandemi ini termasuk tahun 2015, waktu itu Section PPT dalam hal pengurangan risiko bencana menyatakan, this is the first time that the pandemic included into the framework for disaster risk reduction. Artinya apa? Pandemi itu disampaikan 2015 bahwa bagian dari